Tapi satu hal yang kita perlu tahu bersama jika kita ada sampai hari ini, itu karena Bapa itu ada bersama kita. Tuhan menuntun kita, menolong kita. Kalau kita mengukur kekuatan kita dengan kondisi saat ini, kita tidak mampu. Tapi kalau kita masih berdiri bersama, itu kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kita. Hargai itu dengan baik. Tidak boleh sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan itu dengan baik untuk jadikan hidup kita berguna bagi orang lain. Mulai dari orang yang ada di sekitar kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Mari persiapkan hati kita untuk terima firman hari ini. Karena kita percaya dengan firman, kita akan melangkah lagi, lebih naik lagi, menikmati semua kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita semua. Kami bersyukur untuk semua yang kami raih dalam memuji muliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman Allah. Biar otoritas Allah menjadi bagian kami semua. Hikmat Allah, pengurapan Allah turun atas kehidupan kami semua, terutama bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar firman hari ini menjadi berkat buat kami semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akui bila kami berkumpul muliakan nama Engkau hadir, maka setan tidak mendapat bagian di tempat ini. Kami ada punya kebebasan untuk terima kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Engkau sendiri. Kami mengucap syukur, siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kita semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, kita patut bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sampai dengan hari ini. Kita masih ada. Ya, saya percaya itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kondisi kota Manokwari bukan semakin berkurang, tetapi justru bertambah. Ya, laporan yang diterima oleh gugus tugas kita sudah mau mencapai 100 khusus untuk Manokwari. Nah, sehingga kondisi kita bukan kondisi yang semakin hari semakin baik sebenarnya. Ini semakin hari semakin buruk. Ya, sehingga kita di sini sudah ada beberapa gereja sesuai dengan pertemuan kami kemarin. Ada beberapa gereja yang sudah kembali menutup gereja dan sudah mulai kepada ibadah online. Jadi tidak lagi membuka pintu gereja. Saya tidak tahu dari COVID mereka belum keluarkan himbauan lagi. Tetapi himbauan yang lama kepada kita untuk tetap melakukan bagian itu. Ya, jadi saya harapkan untuk kita semua untuk memperhatikan protokol yang diberikan oleh gugus tugas dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Ya, karena ini sangat penting sekali bagi kita sendiri. Gugus tugas hanya menghimbau, tetapi saya pikir keputusan ada pada pribadi kita. Tetapi harapan saya sebagai hamba Tuhan, mari kita hargai dan ikuti semua protokol yang diberikan. Karena itu penting sekali bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir, tetapi pesan saya untuk memperhatikan semua, jika keluar jangan lupa pakai masker, itu penting sekali bagi kita. Ya, dan bila perlu, ya tidak bisa bersalaman, bersentuhan dengan siapa saja di kota sini. Ya saudara, kalau malam hancur sekali. Borobudur itu sudah baku tabrak semua itu. Tanpa sempit, di situ ada pasar dan manusia sudah mulai banyak sekali. Ya, kita bukan takut tetapi menjaga, karena itu penting sekali bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi saya harap kita harus memperhatikan hal-hal ini, terutama khusus bagi yang 60 ke atas macam saya, Pak Malau. Ya, itu harus mulai perhatikan itu. Pak Rumbrure yang kesana kemari nih, sebentar ada di Warkwani, sebentar ada di Manokwari, usahakan pakai masker, jangan cuma balap-balap saja. Ya. Baik saja, kita buka bersama dalam Efesus pasal 4. Ya, kita ada tamu tapi saya rindu untuk melayani karena saya selama tidak khotbah. Ya, di Jemaat Bethlehem Pasir Indah saya itu selama sekali. Kalau saya tidak khotbah minggu ini lagi karena minggu depan saya sudah dijadwal keluar lagi. Jadi yang pasti kemungkinan besar saya tidak melayani. Kita ada tamu dari Sorong, ada tamu dari Bentuni. Ya, tamu yang dari Bentuni akan terus menetap. Yang dari Sorong belum tahu dia menetap atau dia pulang lagi. Ya, haleluya. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15.
Efesus. Ya, mari kita berdiri semua untuk menghormati bacaan awal kebenaran firman Allah. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama tentunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Dipersilakan kita duduk kembali. Judul firman Allah buat kita pada kesempatan siang hari ini, bertumbuh di dalam segala aspek. Itu yang saya ingin bawakan buat kita untuk belajar pada siang hari ini. Ya, karena saya memperhatikan bahwa gereja tanpa pertumbuhan itu gereja yang mati. Bukan gereja yang hidup, tetapi gereja yang mati. Dan saya seringkali berkata bahwa hamba Tuhan atau anak Tuhan tanpa menerima firman dalam hidupnya dan berbuah, itu buat saya hamba Tuhan yang tidak berguna. Ya, karena kita penting sekali terima firman, dan biarlah firman-firman yang kita terima itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan selalu menerima firman lalu kita tampung dan kemudian firman itu tidak menjadi berguna baik untuk hidup kita bahkan juga untuk orang lain. Ya, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa penting sekali dalam situasi kondisi kita di mana dunia mengalami pandemi COVID-19 ini, penting sekali untuk kita terima kebenaran firman Allah. Ya, memang ada beberapa gereja yang mungkin kita dengar ada ditutup sampai dengan hari ini, hanya bersifat online. Sehingga kalau kita perhatikan ada sebagian besar jemaat yang tidak mengikuti ibadah dengan baik. Ada sebagian besar orang yang menggunakan kesempatan istirahat ini untuk tidak lagi beribadah dan tinggal di rumah. Sementara perlu saudara ketahui bahwa ketika kita tidak menerima firman, maka pertumbuhan kita bukan bertumbuh kepada kegemukan, tetapi bertumbuh kepada kerdil. Sehingga masa Covid ini ada terlalu banyak kekristenan yang kerdil rohani. Bukan subur lagi, gemuk lagi, tetapi mengalami penurunan. Mulai dari penurunan iman, penurunan kepercayaan, dan itu berubah sampai dengan tidak percaya sekali sama kebenaran firman Allah. Makanya penting sekali bagi saya dan saudara untuk memanfaatkan kesempatan yang ada waktu kita ada di rumah, lebih banyak masa istirahat untuk terus mempelajari kebenaran firman Allah, terus merenungkan firman itu, karena kita mengajar kita untuk merenungkan firman siang dan malam. Sehingga pesan saya di dalam semua aktivitas kita yang banyak, jangan lupa untuk terima firman atau pelajari firman. Karena saya kalau perhatikan kondisi hari-hari ini tidak kita sikapi dengan baik, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi kerohanian kita kalau tidak dicermati dengan baik. Karena kondisi kita sebelum Covid itu sukacitanya luar biasa, semangat berdoanya luar biasa, semangat berkumpulnya luar biasa, semangat baca firmannya luar biasa, ada doa puasa, ada doa pribadi, ada doa bersama. Tetapi ketika munculnya Covid, semua ditiadakan. Diarahkan semua dikembalikan ke rumah. Hanya yang sangat disesalkan adalah kembali ke rumah, apa yang sudah kita terapkan di gereja tidak lagi dilaksanakan. Kebiasaan kita kumpul bersama di rumah, di gereja untuk berdoa, tidak lagi ada doa bersama di rumah. Kebiasaan kita di gereja baca firman, mendengarkan firman, tidak lagi dilakukan di rumah. Makanya saya katakan bahwa kalau tidak dicermati, diperhatikan dengan baik, maka keadaan rohani kita bukan bertumbuh dengan baik, tetapi mengalami situasi yang kurang bagus. Ya, coba saudara tahan tidak makan selama 1 minggu, bisa tidak? Ya, kalau orang puasa mungkin bisa, tapi kalau cuma tahan-tahan lapar,
Saya kalau tahan lapar tambah mah sakit sekali. Saya takut kalau kerohanian punya mah juga, kalau tidak makan bahaya. Iya. Makanya ya, kita perlu firman menjadi makanan rohani setiap hari. Karena untuk bertumbuh kita perlu makan. Anak-anak untuk bertumbuh dia perlu susu, dia perlu ASI. Sehingga dia terus bertumbuh. Dia belum ada gigi, tidak bisa makan yang keras, dia perlu bertumbuh dengan susu. Ya, makanya pesan saya bagi kita hari ini lewat firman Allah, untuk bertumbuh di dalam segala aspek kita butuh yang namanya firman. Firman yang bisa menolong kita untuk bertumbuh di dalam segala aspek. Jadi saya melihat bahwa tadi saya katakan bahwa tanpa sadar kehidupan kita mulai berpindah dengan situasi ini. Dulu kita ada di track yang semangatnya luar biasa untuk berdoa. Ketika COVID terjadi kita pindah ke track baru atau track lama yang mulai malas berdoa, malas baca firman. Ya, dulu sebelum kita menghadapi COVID, kondisi kita adalah kondisi di track yang saya katakan, saya pernah bilang tentang track yang baru. Kehidupan di mana di sana ada damai sejahtera, di mana ada firman kita pelajari, di mana ada firman kita dengar, di mana ada doa kita naikkan kepada Tuhan, di mana ada baca firman Allah, di mana. Tetapi ketika kondisi COVID ini terjadi, kita lambat laun mulai berpindah dari trek yang baru kepada trek yang lama, kondisi yang lama kembali, sehingga keadaan kita jasmaninya mantap, tetapi rohaninya semakin terpuruk. Jadi saya rindu di hari ini, saya ingin bawa kita untuk kembali bangun kehidupan kita, sehingga kembali bertumbuh dalam apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Saya rindu bukan hanya pertumbuhan jasmani yang kita nikmati, tetapi kalau bisa juga pertumbuhan rohani. Dan saya rindu ketika saudara ke gereja, kehadiran saudara tidak hanya untuk mempertemukan satu dengan yang lain, tetapi kita manfaatkan 1-2 jam kita ada di gereja untuk mengisi kehidupan rohani kita dengan firman Allah. Di saat kita menyembah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Di saat kita memuji, memujilah dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kita ini kurang sekali, sudah tidak ada ibadah keluarga, tidak ada ibadah pemuda, tidak ada sekolah minggu. Ya, saya kemarin baru bilang dengan Ibu Kepala, saya ada pikir sesuatu sekolah minggu kita bikin bentuk bagaimana. Karena terlalu lama anak-anak tidak dengar firman. Kita orang tua masih sempat hari Minggu bisa ke gereja, tapi kasihan anak-anak sampai sekarang tidak ada sekolah minggu. Bagaimana pertumbuhan rohani bisa terjadi? Sehingga sangat menjadi sesuatu yang sangat saya takuti untuk saat ini. Jangan sampai kondisi rohani kita semakin hari turun dan turun sampai bisa kita terjadi yang namanya mati rohani. Iya. Jadi pesan saya buat kita pada hari ini untuk mari bergerak bersama sehingga kita bisa bertumbuh dalam segala aspek menuju kedewasaan yang Tuhan inginkan buat kita. Gereja terus berjalan. Ada banyak orang sudah dewasa secara jasmani, tapi belum dewasa secara rohani. Makanya kita butuh yang namanya firman untuk membawa kita supaya bisa menikmati yang namanya kedewasaan secara rohani. Karena tadi saya katakan bahwa kalau berpindah ke trek yang lama, di trek yang lama itu banyak sungutan, di trek yang lama itu banyak apa lagi? Marah-marah. Di trek yang lama itu tidak ada sukacita. Di trek yang lama itu ada kebencian. Di trek yang lama itu kita ibadah tapi penuh dengan kemunafikan. Itu kehidupan yang lama. Dan takutnya saya, kondisi COVID akan membawa kita kembali kepada kehidupan lama seperti itu. Sehingga kekristenan kita yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi. Manusia mulai hidup lagi untuk mementingkan dirinya sendiri. Ya makanya kemarin saya katakan di Zoe, kalau tidak dilihat sama RT, sudah mulai marah RT. Orang-orang sekarang kan tinggal marah RT terus. Tidak ada kunjungan bantuan COVID, mulai marah. RT disalahkan, pemerintah disalahkan. Ya. Saya mau katakan buat kita orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup selalu sesuai dengan kebenaran firman Allah, ada perhatian yang akan Tuhan berikan. Sehingga kalaupun gugus tugas COVID-19 tidak perhatikan kita dengan beras itu, diperhatikan oleh Tuhan. Yang terpenting menghadapi situasi ini, pesan saya tetap bertumbuh menuju kedewasaan yang dijanjikan Tuhan. Dengan cara setialah berdoa, setialah beribadah. Sekalipun saudara sibuk, luangkan waktu untuk bisa baca kebenaran firman Allah. Jangan sibuk membuat saudara tidak pernah baca firman. Sudah tidak pernah baca firman, tidak lagi ke gereja. Ini masalah. Ya, saya pikir kalau kita hadir semua mungkin kursi semua penuh, bahkan kurang lagi.
Tapi kita setiap minggu hanya baku tukar, yang ini datang, nanti minggu depan tukar lagi tinggal. Nah, ini hal yang kurang bagus bagi kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya orang yang hidup sesuai kebenaran firman Allah, dia tidak bergerak mundur, tapi bergerak terus maju. Bilang sama-sama, bergerak maju. Iya, jadi bukan mundur, tetapi maju terus, jalan terus, tidak pernah berhenti, terus jalan, dan tidak pernah berbalik. Ada masalah, dia jalan terus, ada tantangan, tetap Tuhan nomor satu di dalam hidupnya. Tetap firman, dia jaga di dalam hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang keluar dari hidupnya, semua sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan saya rindu pertumbuhan kita jangan hanya pertumbuhan ke dalam bagi kita, tapi kalau boleh kita bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gunakan masa COVID ini untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Iya, jangan jadikan masa ini untuk baku marah dengan orang lain. Iya, karena kekurangan yang kita hadapi akhirnya orang lain yang disalahkan. Tantangan yang kita hadapi, keluarga disalahkan. Persoalan yang kita hadapi, istri kena sasaran, suami yang disalahkan, anak-anak yang disalahkan, orang tua yang disalahkan. Pesan saya seperti beberapa waktu saya sampaikan buat kita, mari kita mau introspeksi kehidupan kita dan berjalan sesuai kebenaran firman Allah tanpa melihat orang lain, tetapi melihat diri kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga pertumbuhan yang kita alami bukan pertumbuhan biasa, tetapi pertumbuhan sesuai kebenaran firman Allah yang terus membawa kita bertumbuh sampai menjadi dewasa sesuai dengan kebenaran firman. Saya bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa buat kita. Karena Yeremia pasal 29 ayat 11 dia bilang, Allah menyediakan rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Ya, coba kita baca itu dulu ayat 19 ya. Yeremia 29 ayat 11. Penuh harapan. Jadi saya melihat bahwa di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan dapatkan hari depan yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen tidak mencapai apa yang dirancang Tuhan. Karena apa? Pertumbuhannya bukan sesuai kebenaran firman Allah. Semua yang dirancang Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Iya. Kenapa banyak orang Kristen sekarang sudah ikut Tuhan lama-lama tapi belum alami yang gampang saja? Damai sejahtera tidak dirasakan. Allah menjanjikan rancangan damai sejahtera bukan karena punya uang baru ada damai, tetapi damai itu diberikan buat kita. Iya, tanpa uang yang banyak pun kita nikmati damai. Tanpa makanan yang banyak pun kita menikmati damai, karena damai ini bersumber dari Tuhan sendiri. Dan saya percaya kalau kita betul-betul hidup sesuai kebenaran firman Allah, ada ketentuan firman yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Ketika saya pelajari kebenaran firman Allah dan melihat kalau kita bertumbuh dengan benar dalam segala aspek sesuai judul yang saya bicara, maka Allah menetapkan buat kita yang pertama, kita menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita tumbuh dengan benar, menjadi warga kerajaan Allah. Jadi saya besar percaya kalau kita bertumbuh dengan benar dalam segala aspek menuju kedewasaan yang Allah janjikan bagi kita, maka kita semua adalah warga kerajaan Allah. Bilang sama-sama, saya warga kerajaan Allah. Saudara lihat teman kiri kanan, bilang kamu warga kerajaan Allah. Saudara ragu-ragu sekali mau bilang warga kerajaan Allah ya. Coba bicara dengan semangat dan yakin. Bicara dan yakin. Coba lihat temanmu bersaudara yakin, bilang sama dia, kamu warga kerajaan Allah. Kalau warga kerajaan Allah, saudara tidak takut, tidak usah takut tentang hidup ini. Allah bertanggung jawab untuk warganya. Bupati bertanggung jawab untuk masyarakatnya, RT bertanggung jawab untuk masyarakat, apalagi Allah kita, dia bertanggung jawab buat warganya. Makanya saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Iya, kemarin saya ditelepon dari keluarga di Jayapura, adik saya dikatakan reaktif. Waktu dibilang reaktif, katanya keluarganya, tetangganya meninggalkan dia, banyak orang mulai kecilkan keluarga ini. Bahkan katanya pendetanya pun juga tidak pergi mendoakan, padahal baru reaktif. Iya, saya selalu yakin, saya bilang sama Ibu Gembala, kalau di dalam jemaat Tuhan izinkan ada yang kena, saya harus datang doakan. Iya, bagaimana gembala lari ke setinggal umat baru kena begitu. Kita doakan, mungkin tidak tumpang tangan langsung, tapi bisa doakan dari jauh. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada perubahan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kelepasan. Jadi pesan saya buat saudara, kita warga kerajaan Allah, tidak usah takut tentang apapun, yang penting hidup sesuai kebenaran firman Allah. Iya, banyak orang Kristen tak hidup sesuai firman Allah, tapi bilang saya tak takut orang ini.
Iya, saya tidak takut apa-apa. Padahal kena dia satu kali bangka besar di kaki. Iya, tara hidup sesuai firman Allah, mau pegang orang po obat yang pasar. Tidak bisa. Kalau kita hidup sesuai firman Allah, mau kain merah, kain putih kita pegang tidak ada masalah. Tapi kalau tidak hidup sesuai firman Allah, jangan pakai gaya kita sendiri. Karena pegang pasti bangka. Karena tidak ada antibodi. Antibodi kita adalah firman Allah. Sehingga kita katakan buat kita sekalipun virus lewat tidak bisa ganggu kita karena kita punya antibodi. Darah Yesus dan firman ada di hidup kita. Iya, bilang sama-sama saya punya antibodi yang luar biasa. Iya, walaupun mungkin saudara makan biasa-biasa, tapi dia berikan imun yang luar biasa karena saudara makan di dalam nama Yesus. Iya, jangan makan tara berdoa baru bilang saya percaya saya antibodi mantap. Tara tahu berdoa antibodi mantap. Iya. Kalau kita tahu berdoa, kita imani bahwa makanan yang kita makan Tuhan akan tolong memberikan kita kekuatan. Corona bikin sama orang saudara tahu doa makan saya saudara bisa berdoa. Gara-gara corona. Iya. Karena tidak ada ibadah, tidak ada kumpul sama-sama, tidak ada semua. Iya, kita suruh pimpin grup, pimpin sekolah minggu, dia saudara tahu melayani sekolah minggu bagaimana? Iya, bingung semua karena corona. Saya pesan bagi saudara jangan sampai corona membuat semua yang indah itu hilang dari hidup kita. Tapi saya mau katakan sekalipun corona bertumbuh menuju kedewasaan itu. Pesan saya bertumbuh dalam segala aspek menuju kedewasaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Konsumsi terus kebenaran firman Allah, baca firman Allah, berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara sibuk, luangkan waktu untuk bisa baca firman. Ya, sehingga itu akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Pada waktu kita membaca, kekuatan dari Tuhan itu mengalir. Tetapi hal pertama yang saya ingin saudara pegang hari ini bahwa saya warga kerajaan Allah. Apapun terjadi atas hidup saya, tidak mungkin raja itu biarkan hidup saya menderita. Pasti dia tolong saya. Karena saya warga kerajaan sorga. Bilang sekali lagi, saya warga kerajaan sorga. Ya, saya ingat orang tua kekasih Bapak Willy Rum, dia selalu pakai depot topi, dia tulis ini staf kedutaan kerajaan Allah. Di sebelah topi dia tulis fight for Christ, bakalai buat Kristus. Dia staf kedutaan kerajaan Allah, di sini dia bakalai buat Kristus. Jadi mari kita jadi orang-orang yang militan, berdiri menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan COVID ini buat saudara loyal akhirnya berhenti bersaksi, berhenti menjadi berkat dan lain sebagainya. Tapi pesan saya, bangun mulai hari ini, jadikan hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, bilang sama-sama yang kedua. Saya ditetapkan bukan turun, tetapi untuk naik. Yaitu ketetapan firman Allah bagi kehidupan saya dan saudara. Dan Alkitab mengatakan bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Nah, saya senang sekali tahun ini hampir sebagian besar menikmati berkat Tuhan. Kelulusan kemarin banyak jemaat yang lulus, walaupun ada yang mungkin tidak lulus. Ya, tapi saya lihat sebagian besar lulus. Hasil tes tentara sebagian besar jemaat semua lulus. Akhirnya kita terhadap pemain musik sekarang karena lulus semua. Dan semua jemaat anak muda sekarang kita lihat kurang sekali karena sudah dapat pekerjaan semua dan keluar dari jemaat. Iya, jadi memang kemarin saya bilang Ibu Gembala jujur, saya bilang kita stop berdoa supaya jemaat dapat pekerjaan lagi. Itu berdoa jemaat dapat pekerjaan keluar, berdoa jemaat dapat pekerjaan keluar, tembus pegawai pindah. Salah satu ibu sawaki dan ibu suami pindah lagi. Saya bilang ini bagaimana? Setiap kali dapat pekerjaan keluar semua. Iya. Tapi saya setelah kembali renungkan itulah jawaban doa kita. Artinya dengan ini kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah dia luar biasa. Ya, saya senang Pak Yapanani bisa tembus itu lama sekali 10 tahun. Semua lolos habis Yapanani yang belum. Padahal majelis habis saya pikir mungkin dia mau jadi pendeta. Ya, tapi ternyata bisa lolos juga. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah dia luar biasa. Jadi saya berpesan hari ini buat kita untuk mari tetap hidupi kebenaran firman Allah sehingga pertumbuhan kita bertumbuh ke arah Kristus. Ya, dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 dia bilang kita bukan turun tetapi naik, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Ya, dengan cara hidup yang tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Ketika kita hidup sesuai kebenaran firman Allah, tidak menyimpang, artinya tidak melanggar firman, maka perjalanan kita akan sesuai dengan apa dirancang Tuhan. Allah menetapkan kita bukan turun tetapi naik. Bukan hanya menjadi ekor, tetapi akan menjadi
kepala. Itu ketetapan Tuhan buat kita. Bilang sama-sama, itu ketetapan Tuhan buat saya. Dan saya besar percaya kalau kita hidup sesuai firman Allah, perjalanan hidup kita akan menikmati yang dirancang Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan Allah bagi kita hari depan yang penuh pengharapkan. Ya, yang ketiga, bilang sama-sama yang ketiga. Ya, ini sudah jam 10. Kita ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Bilang sama-sama, saya ditetapkan untuk lebih dari pemenang. 2, 3. Kasih tahu teman kiri kanan, kamu ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Ya, Roma pasal 8 ayat 37 dia bilang begini, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita lebih daripada pemenang. Itu janji kebenaran firman Allah. Itu ketetapan Tuhan buat kita. Menang terhadap penyakit, menang terhadap apapun yang kita hadapi. Apa yang melanda hidup kita, kita akan selalu menang. Jadi artinya bahwa kita akan lewati penderitaan itu kepada kemenangan yang diberikan Tuhan. Sekalipun ada gangguan dalam tubuh, kita pasti meraih sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan rancang bagi kehidupan saya dan saudara. Di dalam usaha kita akan menikmati sesuatu yang besar. Dalam pekerjaan kita akan lebih dari orang lain yang ada di kantor bersama-sama kita. Karena Tuhan siapkan kita untuk bukan biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Jika kita lihat beberapa anak atau jemaat di tempat ini dalam pekerjaan selalu diorbitkan, muncul begini, sebentar dapat posisi baru, sebentar. Mau katakan bagi kita, jaga hidup kita dengan benar, sehingga di dalam semua yang kita lakukan kita akan nikmati lebih daripada seorang pemenang. Karena itu yang dirancang Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Bagian yang terakhir, kita ditetapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bilang sama-sama, saya ditetapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 2, 3. Kasih tahu teman kiri kanan, bilang kamu ditetapkan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya. Saudara harus bangkit keluar untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kita lihat sekarang penginjilan-penginjilan. Dulu kita dengar dari Amerika ke sini dan segala macam, tetapi kondisi itu mulai berubah. Sekarang Indonesia sementara menginjil keluar sampai negara-negara. Bahkan kita lihat lewat Sionkis, Papua sudah menginjil keluar buat bangsa-bangsa, melayani di beberapa negara. Dan saya yakin bukan hanya itu. Sekarang kita punya anak Papua sudah banyak yang sekolah di luar negeri. Dan pada akhirnya ada sebagian yang sudah kerja. Alkitab menjanjikan bahwa kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi mari lihat itu dengan baik. Hidupi firman Allah. Kita akan berdiri jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya percaya 10 tahun ke depan Papua akan terbuka untuk bangsa-bangsa datang ke tempat ini. Dan saya percaya kita persiapkan diri untuk jadi berkat buat mereka. Abraham memberikan gambaran yang luar biasa. Dia menjadi berkat untuk segala bangsa. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 dia bilang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya rindu oleh keturunan kita, lingkungan kita menerima berkat. Haleluya. Oleh keluarga kita, oleh keluarga saya, orang lain bisa terima Kristus dalam hidupnya. Itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya rindu masa Covid saudara tidak sepakat untuk takut dan diam di rumah, tetapi bangun untuk bisa berdoa bagi orang lain. Berdoa buat mereka yang terbaring di rumah sakit. Berdoa buat mereka yang terbaring di tempat-tempat karantina disiapkan oleh Covid atau pemerintah. Berdoa buat orang lain yang sementara ada di penjara. Tanggung jawab kita untuk bangun terus dan doakan mereka. Berhenti untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk menceritakan orang lain. Berhenti untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk membangun perselisihan dengan orang lain. Berhenti untuk menghabiskan waktu kita hanya duduk membenci orang lain. Mari pergunakan masa ini untuk jadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Terlalu banyak orang Kristen bertahun-tahun masih terus dendam sampai sekarang. Tidak mau berdamai. Pergi ke gereja, tetapi dendam masih ada. Pergi ke gereja, tapi tetap terus benci masih ada. Pesan saya, buang dari hidup kita. Bilang sama-sama, buang dari hidup saya. Mulai dari sekarang buang itu semua dan jadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya ditetapkan untuk menjadi jenaka belakang. Ada tidak dari kehidupan saudara sudah bawa orang lain kepada Tuhan? Kalau belum, ini waktunya. Ada tidak saudara buat bagi orang lain? Renungkan itu dan terus bekerja. Lakukan itu bagi kehidupan saya dan saudara, sehingga kita akan meraih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kembali kepada judul sebagai bagian yang terakhir yang saya ingin bicara buat kita, bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menerima firman
dan melakukannya. Itu adalah gereja yang bertumbuh, menerima firman kemudian melakukannya. Dan firman itu akan tertanam dalam hidup kita menjadi firman yang permanen, tinggal dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dikala kita mengalami situasi yang sulit, mungkin firman kurang lagi kita dengar di gereja seperti situasi saat ini, tetapi firman yang telah menjadi permanen dalam hidup saya dan saudara akan menjadi kekuatan baru yang terus mengingatkan kita, sehingga dalam kondisi sesulit apapun kita bisa meraih kekuatan dan damai sejahtera diberikan Tuhan. Saudara, ingat bagian terakhir yang saya mau katakan buat kita, umat Tuhan yang ada di Babilonia. Ya, mereka duduk di tepi sungai-sungai Babel, kemudian mereka menangis apabila mereka mengingat Sion. Firman ada di hidup mereka. Mereka tahu tentang Sion, tapi mereka tidak mau berpindah ke Sion. Mereka masih tetap tinggal di Babel. Coba kita baca ayatnya, ini ayat terakhir sudah. Baca di Mazmur 137. Ini sudah ayat terakhir. Mazmur 137 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, satu orang saja yang dapat itu. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, 2, 3 kita baca sama-sama. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini yang saya katakan, firman mereka tahu, tapi tidak mau berpindah dari kehidupan yang salah. Babel bicara tentang gaya hidup dunia. Babel bicara tentang kebiasaan-kebiasaan. Ke gereja tapi dosa jalan terus. Dengar firman tapi dosa masih tetap dilakukan. Ke gereja berulang kali tetapi dosa masih tetap ada dalam hidupnya. Inilah gaya hidup. Tinggal di Babel tapi tahu tentang Sion. Jadi pesan saya hari ini, ketika firman sudah tinggal dalam hidup saudara, jangan cuma tinggal, berpindah dari cara hidup yang lama. Saudara sudah terima firman, tapi pesan saya keluar dari Babel, keluar dari cara hidup yang salah, keluar dari cara hidup yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang di gereja tapi memaki masih jalan terus di rumah. Pergi ke gereja tapi kebiasaan-kebiasaan buruk masih ada. Ini sama dengan orang-orang yang orang Israel yang ada di Babel. Dikatakan di sana, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Sion bicara tentang kekudusan. Sion berbicara tentang tempat di mana ada Tuhan. Iya, jadi pesan saya, kalau mengalami situasi yang tidak enak, tinggalkan cara hidup yang lama dan berbalik kepada Tuhan. Kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Kalau ke gereja, tinggalkan cara hidup yang salah. Betul-betul hidup sehingga pertumbuhan kita alami dan apa yang kita nikmati itu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jadi pesan saya yang terakhir buat kita, untuk bertumbuh maksimal kita harus berpindah dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang benar. Untuk bertumbuh dalam segala aspek akan terwujud bagi kehidupan saya dan saudara. Pesan saya, tinggalkan gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mulai melangkah kepada cara yang dikehendaki Allah. Kita akan menikmati pertumbuhan yang benar. Kita akan jalan terus menuju kepada kedewasaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena saya percaya gereja yang bertumbuh, gereja akan menang menghadapi tantangan apapun. Gereja yang sudah dewasa, gereja yang kuat menghadapi resiko apapun yang terjadi dalam hidupnya. Gereja yang sudah dewasa, gereja akan melihat kemuliaan Allah bersinar atas hidupnya. Dia akan melihat tanda-tanda keajaiban yang Tuhan berikan, dan berbagai hal yang indah akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita lewat kebenaran firman Allah. Amin.